Ini adalah regulasi kompetensi pada subsektor keterkaitan. Lanjut, apabila Bapak Ibu semuanya sebagai badan usaha dan itu tidak mempekerjakan seorang tenaga teknik yang tidak memiliki sertifikat kompetensi. Ini pada pasal 51 ayat 1, ini badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, serta koperasi dalam usaha ketenagalistrikan dan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mempekerjakan tenaga teknik yang memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi di bidang ketenagalistrikan. Jadi semua badan usaha ya yang pada subsektor ketenagalistrikan ya tentunya Bapak Ibu semuanya ini wajib memiliki sertifikat operasi, sertifikat tenaga teknik. Kemudian pasal 55 ini setiap orang yang melanggar sebagaimana pasal 51 itu dikenakan sanksi administrasi berupa yang pertama teguran tertulis, yang B ada pembekuan kegiatan sementara, denda, pencabutan perizinan berusaha. Nah, kemudian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 ini ditetapkan oleh menteri atau gubernur sesuai kewenangannya. Dan ini ada beberapa teguran ya, teguran ke-1 paling lama 2 bulan, teguran kedua paling lama 1 tahun, dan ketiga paling lama 2 minggu. Ini sudah ketiga ini yang sudah berat, ini berarti sudah tidak respon. Jadi ada di pasal 55 ayat 4 ini, setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban jangka waktu teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 3, menteri ini atau gubernur ini dapat mengenakan sanksi berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ya. Jadi pembekuan sementara paling lama 6 bulan. Bagaimana 6 bulan tidak ada perbaikan lagi, bisa dibekukan selamanya mungkin. Nah, demikian. Lanjut. Nah, kemudian ini berapa besar denda ya, ada di pasal di PP 25 ini pada pasal 57 ayat 8. Jadi badan usaha penyedia tenaga listrik yang tidak mempekerjakan tenaga tekniknya memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap tenaga teknik jenjang kualifikasi pelaksana ini level 1 sampai 3. Jadi seharusnya minimal yang bekerja itu ada level 1 sampai 3 tapi tidak memiliki, itu kena denda 15 juta per orang ya, per tenaga teknik. Jadi setiap orangnya berapa tenaga teknik yang dipekerjakan dikalikan saja nanti untuk tenaga teknik yang tidak memiliki sertifikat. Ini yang didenda adalah badan usahanya ya, jadi yang mempekerjakan. Kemudian dilanjutkan 30 juta itu untuk level 456, 45 juta adalah 789. Sedangkan 90 juta ini untuk tenaga kerja asing ya. Jadi TKA. Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik ini untuk badan usahanya, jadi seperti LSK dan lain sebagainya, ini lebih besar lagi Bapak Ibu semua. Jadi 25 juta untuk setiap tenaga teknik. Nah, nanti kayak misalnya di sini yang hadir ini LSK Patki sama JIK ini harus memiliki sertifikat kompetensi, kalau tidak dapat dendanya lebih besar, jadi 25 juta per tenaga teknik. Dan seterusnya ya, bisa dibaca lebih lanjut. Ini mengingat waktunya, lanjut. Kemudian sertifikat kompetensi tenaga teknik, apa saja di dalam sertifikasi kompetensi tenaga teknik itu ada 3 aspek yang kita ukur Bapak Ibu semuanya. Jadi ada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah ini irisan dari ketiga inilah yang kita nanti asesmen oleh lembaga sertifikasi kompetensi dinyatakan kompeten. Jadi pengetahuannya di mana, kemudian keterampilannya di mana. Jadi ada keterampilan itu banyak adalah di bidang tenaga teknik tersebut, pengalamannya mandirinya. Jadi kegiatan mandiri yang pernah dilakukan apa saja. Kemudian sikap ini bagaimana kedisiplinannya, mematuhi SOP-nya seperti apa juga ada di dalam sikap tersebut. Mengingatkan waktunya tinggal 4 menit lagi Pak. Aduh cepet Pak, nggak ada dispensasi nih Pak ya, masih panjang ya. Oke baik, lanjut. Nah ini saya kira nanti kalau ini ada jadi multi jalur untuk kompetensi ya, jadi bisa dari mana saja. Lanjut. Ini adalah klasifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. Jadi ada di bidang pembangkit transmisi, distribusi, dan pemanfaat. Jenis pekerjaannya adalah konstruksi, pembangunan, pemasangan, pemeriksaan, dan pengujian. Jadi ada 5 jenis pekerjaan ini. Saya kira Bapak Ibu semua sudah baik. Lanjut.
untuk ini yang bidang baru, jadi pemeriksaan TKDN, ada 2 jenis pekerjaan, verifikator, auditor ini untuk TKDN. Lanjut Pak. Kemudian jenis pekerjaan, audit, pemeriksaan penelitian ini SMK 2 ya, bidangnya ada 3, audit sistem, konsultasi, dan penerapan sistem manajemen. Nah, nanti bisa dipelajari ini hanya lanjut Pak. Kemudian bidang lanjut. Ini juga bidang baru juga, penjualan. Jadi ada 4 jenis pekerjaan, penjualan antar negara, penjualan antar penyedia, penjualan langsung, dan aktivitas penunjang penjualannya. Untuk bidang penjualan, lanjut. Usaha pengelolaan lingkungan, ini Bapak Ibu semua yang terbaru sekali. Jadi pemeriksaan lingkungan ada 2, pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan, pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan. Lanjut ya, subbidangnya ini beberapa ya, banyak ya, nanti bisa dibaca sendiri. Lanjut. Kemudian ini untuk usaha jasa pengendalian emisi GRA ketenagalistrikan. Nah, ini saat ini yang lagi ramai ini invensi, ini mitigasi gas rumah kaca. Lanjut. Kemudian jumlah sertifikasi kompetensi saat ini total ada sekitar 243.596 ini per Juli ya. Jadi sudah banyak sekali ya. Tapi tenaga kerjanya 180.356 ini berarti 1 orang beberapa ada memiliki 2 serkom untuk tenaga teknik. Lanjut. Nah, apa saja program di DJK? Ini ada beberapa program pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Jadi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah membuat perjanjian kerjasama atau PKS ya, ini dari antara Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi. Ini ada rencana kerjanya dan juga dari Direktur Teknik dan juga Sesdijen dari Dijen Vokasi. Lanjut. Ini regulasinya, saya kira lanjut aja. Ini ada link and match antara pelaku usaha ketenagalistrikan. Jadi ketersediaan lulusan perguruan tinggi siap pakai bekerja di bidang ketenagalistrikan tenaga kerja. Juga meningkatkan mutu penerimaan calon pegawai siap pakai sesuai kebutuhan jenjang kualifikasi, pengurangan biaya diklat dan penyiapan calon pegawai. Ini link and match ini sangat penting sekali antara dunia industri atau DUDI ya, dan dengan dunia pendidikan ya ini. Jadi nanti juga bagaimana seorang anak bisa memiliki sertifikat dari SMK dan pendidikan vokasi. Lanjut. Ini program rencana sertifikasi kompetensi tenaga teknik secara vokasional pada SMK dan perguruan tinggi vokasi. Ini saat ini yang sedang kita jalankan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi sertifikat vokasi dilakukan penilaian portofolio terhadap peserta didik, peserta pelatihan atau mahasiswa dari pendidikan pelatihan vokasi yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar menggunakan kurikulum berdasarkan okupasi jabatan dan SKTTK. Jadi sekolahnya SMK ini kita harmonisasi dulu kurikulumnya, kemudian pada waktu anak-anak siswa magang itu kita nilai portofolio dan bisa memiliki disertifikat oleh LSK, lalu dapatlah sertifikat kompetensi Bapak Ibu semuanya. Jadi sangat membantu sekali dalam kelulusan SMK atau pendidikan vokasi ini memiliki surat keterangan pendamping ijazah berupa sertifikat kompetensi untuk subbidang ketenagalistrikan. Jadi sangat diperlukan sekali nanti begitu lulus. Lanjut. Saat ini kita juga rencana lokasi sertifikasi vokasional gratis tahun 2003. Ini kalau saya lihat Sumbar juga dapat, ini ada kuotanya 60 yang gratis ya. Tapi kalau pengajuannya mungkin lebih dari itu silahkan bisa dilanjut, mungkin lebih besar lagi catatannya. Nanti khusus untuk vokasional kita sampaikan tersendiri. Baik, lanjut. Ini alur mekanisme sertifikasi saya kira sudah sama ya. Lanjut. Tahapan proses sertifikasi vokasional tadi ya. Jadi ada guru tamu, jadi proses belajar mengajar itu ada guru tamu, instruktur dan narasumber dari pakar-pakar listrik. Kemudian untuk membimbing peserta didik ini di kurikulumnya sesuai dan juga nanti waktu magang sebagai instrukturnya. Jadi kegiatan di kelas dan juga kegiatan di industri. Inilah yang dua-duanya ini nanti bisa didapat SKA-nya. Jadi skill, knowledge, dan attitude-nya bisa didapat dari proses dari belajar di kelas dan juga belajar kerja praktek atau bekerja di industri atau di lapangan. Lanjut.
Ini tahapan proses sertifikasional, saya kira sudah saya sampaikan, lanjut saja. Ini adalah proses tahapan sertifikasi. Saya Bapak Ibu semua saya kira sudah banyak memahami ya, ada 3737 untuk sekitar 20 hari ya untuk proses sertifikasi. Lanjut. Ini ada sering sekali terjadi ya, ada SKTTK atau SKKNI. Nah, ini rancangan SKKNI. Waktunya udah habis, Pak. Baik, ya, ini sudah terakhir Pak. Jadi SKTTK ini bedanya apa dengan SKKNI? Jadi SKKNI ini sertifikat kompetensi kerja nasional Indonesia. SKTTK bisa digunakan untuk subsektor ketenagalistrikan di Kementerian SDM langsung bisa menggunakan SKTTK. Tapi kalau untuk di lintas menteri, nah ini silahkan menggunakan SKKNI. Intinya sama ini nanti, isinya sama. Di dalam SKTTK itu ada okupasi jabatannya, tapi kalau di SKKNI kemungkinan hanya unit kompetensi saja yang akan ditampilkan. Demikian Bapak Ibu semuanya, ini Permen 6 dan terima kasih. Saya kira lebih sedikit ya, beberapa detik Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Heru. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Pak Heru.